Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, perkenalkan saya Sayyida Rahmanul Zakiyah dari Ekonomi Syariah semester 2 akan membuat podcast tentang makalah saya yang berjudul Nilai Moral dan Nilai Etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahaya Hati, podcast yang membahas ilmu-ilmu Islam yang menyentuh jiwa dan menuntun langkah. Hari ini kita akan membahas satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ilmu akhlak, khususnya tentang nilai-nilai moral dan etika. Nilai akhlak adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia, baik dan buruknya, berdasarkan petunjuk wahyu dan akal sehat. Akhlak bukan hanya teori, tetapi pedoman nyata dalam kehidupan kita. Kemudian, moral adalah nilai-nilai umum tentang benar dan salah yang berlaku di masyarakat. Sedangkan etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai tersebut secara sistematis dan filosofis. Namun dalam Islam, keduanya tidak bisa lepas dari ajaran syariat. Akhlak yang baik bukan hanya terlihat dari cara kita bersikap kepada sesama manusia, tapi juga dari hubungan kita dengan Allah, lingkungan, bahkan dengan diri sendiri. Sahabat sekalian, di zaman sekarang, krisis terbesar bukan hanya krisis ekonomi atau teknologi, tapi juga krisis akhlak. Banyak orang pintar, tapi tak sedikit yang menyalahgunakan kepintarannya. Banyak yang kaya, tapi lupa dengan berbagi. Banyak yang sukses, tapi lupa dengan kerendahan hati. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan akhlak yang agung dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak Nabi adalah cerminan langsung dari Al-Quran. Maka jika kita ingin menjadi umat beliau yang sejati, kita harus meneladani akhlaknya. Akhlak itu seperti parfum, tanpa perlu bicara, orang sudah merasakannya. Tapi akhlak buruk juga seperti bau yang busuk, walau disembunyikan tetap akan tercium. Karena itu, memperbaiki akhlak adalah tugas sepanjang hidup. Tak cukup hanya belajar, tapi harus berlatih dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tersenyum dengan tulus, mengucapkan salam terlebih dahulu, memaafkan kesalahan orang lain, mendoakan orang lain, menahan amarah walau kita mampu membalas. Setiap kebaikan kecil adalah investasi akhlak. Sahabatku, mari jadikan ilmu akhlak bukan hanya pengetahuan di kepala, tapi juga kebiasaan di hati dan tindakan nyata. Jadikan akhlak sebagai identitas utama kita sebagai muslim. Dan ingat, akhlak yang baik tidak hanya mendekatkan kita kepada manusia, tapi juga mendekatkan kita kepada Allah. Karena sungguhnya akhlak adalah wujud keimanan seorang muslim. Terima kasih telah menyimak podcast saya pada hari ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk memperbaiki diri, memperindah akhlak, dan menebar kebaikan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya ini aku, Saira, punya sebuah lagu ya. Dikit aja, di-spillnya dikit, soalnya masih bingung nyari-nyari nadanya. Jadi saya memutuskan untuk memakai nada yang indung kepala lindung. Soalnya kalau pakai nada yang kayak galau-galau anak muda gitu, agak sedikit-sedikit sering lupa gitu ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Akhlak mulia, sinar yang terang, membawa damai di setiap ruang. Jujur amanah jadi pegangan, menuntun jiwa dalam kehidupan. Mari tebarkan cinta dan cahaya dengan akhlak yang indah mulia. Bukan harta atau gelar dunia, tapi adab yang Allah cinta. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah.
Ilmu tanpa akhlak akan hampa, ibadah tanpa hati tiada makna. Mari kita hiasi hidup bersama dengan cahaya akhlak yang sempurna. Mari tebarkan cinta dan cahaya dengan akhlak yang indah mulia. Bukan harta atau gelar dunia, tapi adab yang Allah cinta. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.